Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan, namaku Atina Nur Hasanah dengan nomor induk mahasiswa 2152211014. Saya mahasiswa kelas 2A, Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Dalam video ini, saya akan menyampaikan tentang profil dari 4 imam mazhab. Lah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jangan lupa simak sampai akhir ya. Imam yang pertama yaitu Imam Abu Hanifah. Beliau bernama An-Nu'man bin Thabit bin Zawata At-Taimi Al-Kufi. Beliau adalah orang Persia asli, diberi nama Nu'man adalah sebagai harapan kelak menjadi orang besar, sebagai Nu'man adalah salah satu raja di Persia. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah, bertepatan dengan tahun 699 Masehi di Kufah, Irak. Kita lebih mengenal beliau dengan sebutan Imam Abu Hanifah dengan mazhab Hanafinya. Sebutan Abu Hanifah adalah kunyah bagi beliau. Kunyah adalah setiap nama panggilan yang diawali dengan kata Abu. Adapun laqab atau gelar beliau diantaranya adalah Ahlur Ra'yi atau ahli akal, sebab beliau diberkahi kemampuan berpikir yang cemerlang, ahli logika, dan pakar kias. Beliau wafat di Baghdad pada 150 Hijriah atau tahun 767 Masehi. Terkait sebab wafat beliau, Imam Az-Zahabi mengatakan bahwa dalam kitab Al-Ibar bahwa beliau meninggal karena diracuni. Diriwayatkan bahwa Al-Mansur memberi racun pada minuman beliau. Penggagas mazhab yang kedua adalah mazhab Maliki, yaitu Imam Malik rahimahullah. Beliau bernama Malik bin Anas bin Malik, berkunyah Abu Abdillah dan berlaqab Imam Darul Hijrah. Digelari dengan Imam Darul Hijrah karena beliau tidak pernah keluar dari kota Madinah. Beliau adalah orang Arab asli. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah, berjarak 79 tahun dari wafatnya Rasulullah SAW. Beliau berada dalam kandungan selama 3 tahun, padahal lazimnya para ibu mengandung selama 9 bulan. Imam Nawawi mengatakan bahwa Imam Malik belajar dari 900 ulama, 300 dari kalangan tabi'in, 600 lain dari kalangan tabi' yang beliau pilih yang diridhoi ilmunya. Kitab beliau yang fenomenal adalah kitab Al-Muwatta. Beliau wafat di Madinah pada usia 85 tahun, tanggal 14 Rabiul Awal 179 Hijriah, dimakamkan di makam Baqi. Nah, penggagas mazhab yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i. Kita sebagai penganut mazhab Syafi'i tentulah harus untuk mengetahui sedikit banyak dari kisah dan biografi beliau rahimahullah yang pendapatnya kita ikuti setiap hari. Imam Syafi'i lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah, bertepatan pada tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah. Bahkan sebagian ahli sejarah ada yang mengatakan bahwa beliau lahir pada malam meninggalnya Imam Abu Hanifah. Beliau rahimahullah bernama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i dan bertemu dengan nasab Rasulullah SAW di Sayyid Abdul Manaf. Artinya, Imam Syafi'i berasal dari suku Quraisy dan bertemu nasabnya dengan baginda Nabi Muhammad SAW meskipun bukan keturunan beliau SAW. Beliau berlaqab Nasirus Sunnah atau pembela sunnah. Beliau adalah ulama yang hidup dengan asuhan ibu saja karena ayah beliau wafat saat Imam Syafi'i masih belia. Beliau tumbuh kembang di Mekah meskipun lahir di Gaza, sebab pada umur 2 tahun, ibu beliau membawa beliau untuk menetap di Mekah. Pada usia 13 tahun, beliau mulai mengembara di Madinah. Nah, di kota Madinah yang terkenal dengan gudangnya ulama ahli hadis. Di Madinah, Imam Syafi'i menimba ilmu kepada Imam Malik bin Anas. Imam Syafi'i menetap di Madinah hingga tahun 179 Hijriah atau 795 Masehi, tahun di mana Imam Malik bin Anas meninggal. Pengembaraan Imam Syafi'i berlanjut ke kota Baghdad pada tahun 195 Hijriah atau 810 Masehi. Di sini, beliau dapat menyelaraskan dengan baik pemikiran ahlu naql atau ulama yang banyak bersandar pada teks agama yang didapatkan di kota Madinah di bawah asuhan Imam Malik
dengan pemikiran ahlul ra'yi atau ulama yang banyak bersandar pada akal yang didapatkan di bawah asuhan Imam Muhammad bin Al-Hasan, murid Imam Abu Hanifah di kota Baghdad. Di Baghdad ini, beliau memiliki beberapa murid. Setelah perjalanan keilmuannya yang panjang, beliau memerlukan banyak reformasi dalam kitab Arisalah. Hingga fase akhir inilah beliau menulis ulang kitab Arisalah di Fustah, salah satu bagian dari kota Kairo di Mesir. Setelah periode Imam Syafi'i, berbondong-bondonglah para ulama generasi selanjutnya untuk menelisik lebih jauh di dalam masalah Al-Quran dan Al-Hadits. Imam Syafi'i wafat pada tanggal 30 Rajab tahun 204 Hijriah di kota Kairo. Imam yang keempat yaitu Imam Hambali. Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. Beliau adalah seorang Arab Adnaniyah, nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW pada Sayyid Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Imam Ahmad dilahirkan di ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Beliau berhasil menghafalkan Al-Quran secara sempurna saat berusia 10 tahun, kemudian baru mempelajari hadis. Imam Ahmad menimba ilmu dari ulama-ulama Baghdad, kemudian menempuh safar dalam mempelajari ilmunya. Dalam perjalanannya, beliau bertemu dengan Imam Syafi'i di kota Mekah, lalu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menimba ilmu selama 4 tahun. Setelah belajar dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad mampu secara mandiri merumuskan pendapat sendiri dalam fikih. Setelah Imam Syafi'i wafat, Imam Ahmad seolah-olah menjadi satu-satunya sumber rujukan utama bagi para penuntut ilmu yang senior maupun junior. Beliau tetap rendah hati, menghindari hadiah-hadiah terutama dari para tokoh politik. Imam Ahmad wafat di Baghdad pada tahun 855 Masehi. Warisan Imam Ahmad yang tidak hanya terbatas pada permasalahan fikih yang dihasilkan atau hanya sejumlah hadis yang telah disusun, namun beliau juga memiliki peran penting dalam melestarikan kesucian keyakinan Islam dalam menghadapi penganiayaan politik yang sangat intens. Kiranya inilah yang membedakan Imam Ahmad dari ketiga imam lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan para imam dan menempatkan beliau-beliau di surga yang penuh dengan kenikmatan. Pada akhirnya kita sudah sampai di penghujung video. Saya Atina pamit undur diri dan jangan lupa belajar untuk menjadi orang sukses. Semoga barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.